Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah, baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh anak Farid. Mari kita berdoa, mulai nak. Angkat. Dua lurus. Tiga lipat. Angkat. Berdoa mulai. Dengan tenang, baik-baik, beri penjelasan di depan supaya kita jadi anak yang pintar. Kalau kita sudah jadi anak yang pintar, apa yang kita sudah cita-citakan akan tercapai. Insyaallah. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Sudah menyanyi dengan baik. Sekarang ibu mau tanya, apa judul lagu yang kita sudah nyanyikan tadi? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Lagu judulnya apa? Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Abi. Dia bisa menyebutkan judul lagu yang kita sudah nyanyikan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, baik. Mari kita masuk pada pelajaran kita yang inti, yaitu siapa yang bisa, karena tadi kita sudah menyebutkan judul lagu yaitu tentang Garuda Pancasila. Coba anak-anak, mari kita lihat gambar burung Garuda yang ada di dinding ini. Coba diperhatikan baik-baik gambarnya. Terus ada di dada burung Garuda itu ada bermacam-macam gambar Ya. Yang ada di dalam dada burung Garuda itu adalah simbol dari sila-sila Pancasila. Ya? Sila-sila Pancasila. Coba siapa yang bisa sebutkan sila Pancasila yang pertama? Abida dulu, habis itu baru Farid. Abida, sila Pancasilanya? Silanya apa nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ayo coba tepuk tangan. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Farid. Farid yang kedua, sila keduanya apa? Setelah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepuk tangan untuk teman kita Farid. Oke. Nah, tadi yang disebutkan oleh Abida,
sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah bilang di dada burung Garuda itu adalah simbol dari sila-sila Pancasila. Sila yang pertama simbolnya apa? Coba diperhatikan di dada burung Garuda. Simbol yang pertama untuk sila pertama itu simbol untuk sila pertama bintang. Oke, yang kedua rantai adalah rantai. Nah, sekarang siapa yang bisa sebutkan sila ketiga? Abida dulu, siapa? Aulia dulu, Aulia dulu, baru Hafsah. Aulia, coba sebutkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga apa coba? Siapa yang tahu? Ada yang bisa bantu? Coba Hafsah. Coba Hafsah bisa bantu. Sila ketiganya apa? Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Coba. Tadi yang pertama bintang, kedua rantai, ketiganya itu apa? Pohon beringin. Oke, sekarang kita pindah ke sila yang keberapa lagi? 4. Oke, siapa yang bisa sebutkan bunyi sila keempat? Siapa yang bisa? Ayo coba. Nah, sementara kita pikir-pikir, coba kita lihat simbolnya kira-kira apa ya? Simbolnya kira-kira apa? Tadi yang pertama itu bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat itu simbolnya apa? Coba sebut ulang. Kepala banteng. Oke, tepuk tangan. Kepala banteng. Ada yang bisa sebut silanya? Sila keempat bisa? Tidak bisa. Oke, sekarang ibu yang sebutkan ya. Sila keempat itu yang bersimbolkan kepala banteng adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, berarti sila keempatnya kita masih belum hafal yang benar ya. Sekarang ibu ada tugas ini. Ibu ada lembaran kerja yang harus dikerjakan sekarang. Bisa? Bisa. Oke, sekarang ibu bagi ya. Nanti diberi garis penghubung pada gambar yang sudah ada di lembaran kerja, lembaran tugas. Beri garis penghubung. Ada yang bawa pensil, pakai pensil. Beri garis penghubung setebal dia supaya menjadi simbol sila keempat yang lengkap, yang sempurna. Ini kan masih ada titik-titiknya saja toh, masih bayang-bayangnya saja, belum jadi simbol sila keempat yang sempurna. Oke, siapkan pensilnya atau penanya untuk kita kasih tebal ya. Kasih, bisa toh? Bisa. Coba kasih tebal, ya nak. Bisa nih. Yang titik-titiknya itu dikasih tebal ya. Kasih tebal. Kita mulai dari tengah. Mulai dari bagian atas kepalanya, dari tengah ke kanan. Pegang pakai tangan kanan bisa? Pegang pakai tangan kanan ya. Nah, ini kasih tebal di sini. Kasih tebal. Tebal dari sini. Kasih tebal. Ikut dia punya garis, ikut garisnya begini terus sampai selesai. Bisa? Bisa ya? Oke, pintar. Oke, ini habis juga duduk yang baik, duduk yang baik. Oke, nah kasih tebal dia, kita mulai dari kanan, terus kasih tebal dia dari garisnya sampai selesai ya. Semua yang ada titik itu dikasih tebal semuanya, Oke, bisa, pintar. Oke, sekarang kita mulai memberi garis penghubung Kita kasih tebal itu gambar supaya menjadi simbol sila keempat yang sempurna. Yang rapi ya. Oke, bagus. Ani
Kita mulai dari kanan dulu nah. Gambarnya diberi apa? Kertasnya dikasih lurus. Kita mulai dari kanan. Kasih tebal dari kanan. Oke, kasih tebal sampai naik di sini, turun lagi. Pokoknya semua yang ada titiknya itu diberi kasih tebal garis ya. Diberi garis hubung semuanya ya. Bisa toh? Sini, boleh di luar lagi. Di dalam sini, di dalam sini coba. Di dalam sini nah. Tidak boleh dibuat garis. Itu kalau capek berhenti dulu. Habis itu baru sambung. Iya, baru tulis lagi. Kalau sudah capek berhenti dulu sebentar, baru tulis lagi. Istirahat dulu. Iya. Bisa toh? Bisa. Anak pintar ini. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Nah, kira-kira siapa yang bisa memperlihatkan hasil kerjanya di depan kelas kepada teman-temannya? Siapa yang bisa berdiri di depan kelas kemudian memperlihatkan hasil kerjanya di teman-teman? Habib, boleh? Habib. Aulia? Oke, mana sini? Bawa ininya, bukunya. Bawa bukunya terus diperlihatkan ya, perlihatkan kepada teman-teman. Ini hasil kerja saya. Coba tunjuk teman. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan satu tugas kita dengan baik. Ibu beri aplaus untuk semua ya. Alhamdulillah kita kerja dengan baik. Sekarang lembaran tugasnya disimpan dulu. Kita pindah pada buku temanya. Coba dibuka buku temanya. Ibu mau lihat di halaman 4. Di halaman 4 ya. Ini disimpan dulu ya. Bukunya tugas lembaran tugasnya disimpan dulu. Terus dibuka buku temanya di halaman berapa tadi? 4. Ada yang sudah dapat halamannya, halaman bukunya? Sudah? Oke. Halaman 4 nak, dibuka di halaman 4. Lihat ya di halaman 4. Halamannya kita lihat di sini ya. Di sini ada kotak kecil bawah sini. Oh di sini rupanya. Oke, di sini. Iya, itu ada pesawat itu. Nah, coba kita lihat gambar yang ada di halaman 4. Sudah dilihat semuanya? Ya. Gambar apa saja yang ada di buku? Ikan, gambarnya? 6. Ada 6 semuanya. 6-nya begini ya. Ada 6. Oke, ada 6. Nah, kira-kira dari ke-6 gambar itu yang manakah yang termasuk benda hidup? ikan. Yang mana? Pertama apa? Ikan. Oke, ikan. Tangan dulu, yang disebutkan itu apakah betul-betul benda hidup? Ya. Iya. Ada yang tahu ciri-ciri benda hidupnya itu apa saja? Iya, apa saja? Ikan. Ya, ciri bunga. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang apa yang menunjukkan bahwa itu adalah benda hidup? Ciri-cirinya apa? Dia bisa apa? Dia bisa apa dulu coba? Bergerak. Bisa bergerak sendiri, berpindah tempat. Tahu itu ciri-ciri benda hidup. Apalagi selain bergerak dan berpindah tempat, apalagi? Bisa lompat sendiri, bisa bernapas. Dia bisa bernapas. Terus apalagi? Memerlukan makanan dan minuman. Kalau benda itu dia memerlukan makanan dan minuman. Oke, terus apa lagi? Bisa tumbuh besar, kan? Bisa tumbuh besar, berkembang biak.
berlaut, datangkan gerakan dengan bantuan orang lain toh. Ya. Bisa bergerak sendiri, mencari makan, mencari minum, bisa berkembang biak dengan cara bertelur, menghasilkan banyak lagi ikan yang banyak toh. Ya. Yang berikut kucing. Kucing juga bisa bernapas, makan minum, terus berkembang biak, bisa bergerak dan pindah tempat toh. Ya. Bergerak sendiri. Kalau bunga, apakah dia bisa bernapas? Tidak. Dia bisa bernapas. Dia bisa menghirup udara. Toh? Dia bisa menghirup udara walaupun kita tidak melihat bunga itu mana hidungnya, kita tidak melihat, tapi itu dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah bahwa bunga itu juga bisa bernapas. Memerlukan makanan dan minuman tidak? Iya, bunga juga bisa memerlukan makanan dan minuman. Contoh, kalau bunga itu kita siram, berarti dia bisa segar toh, bisa tumbuh sehat, menjadi semakin besar, makin tinggi, ada bunganya toh. Tapi kalau bunga itu kita tidak siram, bagaimana? Bisa lalu mati. Makanya bunga juga memerlukan makanan dan minuman. Makanannya diambil dari mana? Makanannya dia hisap dari serat tanah. Oke. Sekarang yang selain daripada ikan, kucing, dan bunga, ada gambar apa lagi yang ada di buku? Sepeda. Oke. Apa lagi? Pesawat, bola. Nah, ada 3. Tadi kan ada 6. Kita sudah pisah benda hidupnya ada 3. Terus benda yang ada 3 tadi ini yang barusan disebut tadi ini, apakah dia benda hidup atau benda tidak hidup? Benda hidup. Benda mati atau benda Hidup. Nah, benda hidup, benda mati. Mati. Benda mati atau benda tidak hidup. Nah, benda tidak hidup itu ciri-cirinya kebalikan dari yang benda hidup tadi. Kalau tadi benda hidup itu dia bisa bernapas, benda tidak hidup atau benda mati itu dia tidak bisa bernapas. Oke? Nah, terus dari benda hidup itu dia bisa bergerak dan berpindah tempat. Benda matinya tidak bisa bergerak dan berpindah tempat kecuali digerakkan atau dipindahkan oleh tangan manusia. Oke? Terus yang tadi benda hidup itu dia bisa berkembang biak dan tumbuh besar, toh? Nah, kalau benda mati seperti pesawat, sepeda, dan bola, apakah dia bisa makin besar? Tidak bisa, dia tetap pada wujudnya. Oke, bagus. Sekarang kita mulai dengan sebuah permainan lagi, yakni permainan gambar benda apakah yang ibu pegang ini? Ini namanya benda apa? Ini ada 2 buah benda yang berbentuk kubus. Ini namanya, siapa yang tahu coba? Ini namanya benda apa ini? Namanya dadu. Nah, sekarang kita mulai dengan permainan dadu. Yang mana dari permainan dadu ini kita akan tahu bilangan 2 angka, yang satu angkanya bernilai tempat puluhan dan yang satunya lagi bernilai tempat satuan. Jadi sekarang ibu panggil ada 3 orang yang maju ke depan. Ibu mau lihat 3 orang yang maju ke depan. Siapa? Coba, ayo. Nah, pintar. Tepuk tangan dulu teman-teman yang lain. Nanti yang lain giliran ya, seperti ini di depan. Abida Nauli. Dia 4 orang didapatkan. Mari. Nah, berdiri. Siapa yang mainkan dadunya? Siapa? Hafsa dengan Aulia. Oke. Siapa yang mainkan dadu puluhannya? Hafsa atau Aulia? Hafsa. Oke. Yang satu garis terakhir dia itu bilangan puluhan 10. Kalau 2 berarti 20, 3 30, 4 40 begitu dan seterusnya sampai 60. Oke, ini bilangan dadu yang bernilai tempat satuan. Oke. Sekarang 2-nya berdiri di depan sini, nak. Oke. Satunya siapa yang sebentar akan menulis di papan untuk bilangan yang sudah didapat oleh temannya? Siapa? Siapa yang bisa tulis di papan? Habib bisa? Oke, bisa. Sekarang ibu gambar dulu ya. Bilangan puluhan
puluhannya dan bilangan satuannya. Terus yang terakhir adalah bilangan 2 angka. Bilangan 2 angka. Yang pertama ini adalah bilangan puluhan. Nanti sebentar yang menggoncang itu dadu yang bernilai tempat puluhan, dapatnya berapa kita isi di sini ya. Terus yang satuannya di tengah sini. Oke, terus di sini adalah bilangan 2 angka. Bilangan 2 angka yang kita dapatkan dari puluhan dan satuan, kita isi di sini ya sebentar. Oke, baik. Sekarang kita mulai permainannya. Permainan dadunya digoncang dulu, terus dilempar di atas meja. Oke, dilempar di atas meja. Oke, yang puluhannya berapa yang puluhannya? 4 berarti bernilai 40. Oke, yang satuannya ada 1 berarti bernilai tempat satuannya berapa? 1 berarti 41. Coba sekarang yang bernilai tempat puluhannya tadi berapa di sini Habib? Coba dilihat dulu nak. Berapa tadi? 4. Berarti kita tulis di sini berapa? 4 di mana? Di tempat puluhan apa satuan? Puluhan. Oke, pintar. Coba ditulis nak. Bilangan 4 puluhannya ditulis bilangan 4-nya di tempat puluhan. Oke, sekarang tadi satuannya berapa tadi? 1. Oke, ditulis di mana? Oke, tulis sudah. Wah, pintar ini. Oke, 1. Nah, dari bilangan puluhan 4 dengan bilangan puluhan satuan, kita gabung dia menjadi bilangan 2 angka. Kita isi di sini. Sama dengan berapa di sini, nak? Sama dengan berapa? Gabungan dari 4 puluhan dan 1 satuan, kita membentuk jadi bilangan 2 angka. Kita tulis di sini berapa? 40 ditambah ini 40 ditambah 1 menjadi 42. 1 saja ini 42 bagaimana nak? 40 berapa? 1. Oke, 41 coba diisi di sini bilangan 2 angka. Oke, sama dengan 41. Tulis dulu bilangan puluhannya, baru bilangan satuannya. Tulis dulu 4 dulu baru 1. 41 toh kan tadi gabungan dari ini, gabungan dari 40-an ditambah 1 satuannya sama dengan 41. Coba ditulis 41-nya yang bagaimana? Oke, terus dekat-dekat sedikit. Oke, hapus yang satunya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Habib. Wah, anak ini sudah pintar. Oke, sudah. Berarti sudah bisa toh? Coba Abida hadirkan dadu-dadu yang ibu sudah siapkan di sini sebanyak 41. Sebanyak 41. Yang ibu sudah pasang di sini ini sudah bernilai puluhan. Terus yang bilangan satuannya masih ada di dalam kotak ini. Coba ambil sebanyak 41. Coba 41 ya, ini juga 10, ini juga 10, semuanya masing-masing 10. Ambil yang kecilnya juga tidak apa-apa nak. Sebanyak 41. Mana 40-annya itu? 1, 10, 20, 30, 40. Terus satunya lagi, satuannya yang mana? Ini diambil di dalam sini. 41. Satu saja, karena tadi kan kita sudah goncang 41 toh. Oke. Ini 41. Oke, kasih tunjuk di teman-temannya. Tuh ada 40 Ada 40. Terus tadi bilangan satuannya ada berapa? 1 menjadi 41. Oke, sudah. Oke, kembali dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah bermain di depan kelas. Cukup 3 orang. Kasim. Oke, mari sini nak. Mari sini. Nah, mari. Oke, Kasimnya megang ini bilangan yang bernilai tempat satuan. Faridnya memegang
yang bernilai 40-an. Oke, sekarang digoncang. Goncang begini nak, begini. Contohnya begini ya. Begini, digoncang terus letakkan di atas. Wah, terlalu kencang. Ulang. Terlalu kencang. Pelan-pelan saja. Oke, 2. Kamu punya goncang, digoncang yang puluhannya. Letakkan, lempar. 4. Oke, 4. Sekarang Dede yang tulis di papan. Puluhannya berapa tadi? 4. Oke, 4. Terus satuannya berapa? 2. Oke, ditulis pada kolom satuan. Nah, gabungan dari puluhan dan satuan membentuk satu bilangan 2 angka. Berapa di sini yang kita tulis? 42. Pintar. Tepuk tangan dulu semuanya untuk teman kita yang sudah bisa menulis dengan benar dan rapi di papan tulis. Oke, sekarang siapa yang bisa pegang bilangan 42-nya? Farid, coba. 42 berarti kita ambil yang 10-10-nya ada 40. Terus kita pegang sebelah kanan. Terus 2-nya dipegang begini ya. Oke, coba kasih tunjuk di temannya. Ini dia bilangan 42-nya. Mana 2-nya, satuannya mana? Oke, kasih tunjuk begini di temannya. Oke, sudah lihat semuanya teman-teman? Bisa. Sudah bisa lihat semua? Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memainkan permainan di depan kelas dengan baik. Oke, kira-kira permainan yang kita sudah lakukan di dalam kelas ini menyenangkan tidak? Menyenangkan tidak? Hafsa, permainan apa yang disukai? Menghubungkan garis, memberi garis tebal di simbol sila keempat. Oke, yang lain lagi? Nah, permainan jadu. Oke, alhamdulillah karena permainan kita hari ini sangat menyenangkan bagi semua siswa. Ibu ucapkan terima kasih. Maka pelajaran kita hari ini kita akhirkan cukup sampai di sini saja. Nah, dan kita akhiri dengan berdoa bersama. Oke, siapa yang bisa memimpin doanya? Aulia. Memimpin doanya supaya kita bisa berdoa bersama. Yang tertib ya? Oke, Ibu. Oke, mulai.